Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini sebagaimana lazimnya dan menjadi tradisi umat Islam sepanjang masa adalah semarak kegiatan tadarus Al-Quran di mana-mana, di masjid-masjid, di surau-surau, bahkan di rumah-rumah, di majelis-majelis. Setiap Ramadan semarak sekali umat Islam sepanjang sejarah melakukan apa yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah kegiatan membaca, menyimak, dan mempelajari Al-Quran. Ada yang membaca, ada yang menyimak, dan kemudian membedah dan mengkaji kandungan Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah ulumul Quran, tafsir-tafsir yang telah ditulis oleh para sahabat dan ulama-ulama sepanjang masa hingga hari ini, dan itu menjadikan lebih semaraknya bulan Ramadan ini di kalangan umat Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah dari mana sebetulnya tradisi tadarus Al-Quran ini berasal? Ada sebuah riwayat hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mungkin ini bisa menjadi dasar dari adanya tradisi tadarus pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayatnya yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai radhiyallahu anhu mengatakan begini: Kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min syahri Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril, malaikat Jibril alaihi salam mendatangi atau menemui Rasulullah pada setiap malam bulan Ramadan dan bertadarus Al-Quran. Setiap malam bulan Ramadan Jibril turun dan melakukan tadarus bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan malaikat Jibril pada waktu itu? Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam bulan Ramadan dan membacakan semua ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan, yang telah diturunkan hingga hari itu. Rasulullah menyimaknya dengan baik. Setelah selesai, gantian. Rasulullah yang membaca ulang dari awal sampai ayat terakhir yang turun dan Jibril menyimaknya. Bahkan di dalam beberapa tafsiran para ahli, para ulama, bukan saja membaca dan menyimak, tetapi juga Jibril memberikan pemahaman-pemahaman yang perlu tentang ayat-ayat yang telah dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca, menyimak, dan memahami. Itulah tradisi tadarus pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril, dan itu dilakukan setiap malam pada bulan Ramadan. Jadi kalau hari ini umat Islam dimanapun berada, dan ini berjalan sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama salaf kita sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai ila yaumil qiyamah anak cucu kita melaksanakannya. Ramadan malam-malam harinya disemarakkan dengan kegiatan tadarus Al-Quran di berbagai belahan muka bumi ini. Itu artinya apa yang kita lakukan pada malam-malam Ramadan dengan bertadarus Al-Quran tidak lain adalah meniru dan mengikuti sunnah atau tradisi yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril
pada setiap malam bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari hidupkan malam-malam Ramadan dengan bertadarus Al-Quran bersama dengan keluarga, sahabat, handai tolan, dan masyarakat. Di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau, di majelis-majelis, bahkan di dalam rumah kita masing-masing, semarakkan tradisi membaca, menyimak, dan memahami Al-Quran sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri dengan malaikat Jibril. Dengan ini, maka mudah-mudahan momentum Ramadan kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran, baik secara kuantitas, apa artinya? Membaca hingga khatam, menyimak hingga khatam, 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin sampai 10 kali atau 30 kali selama bulan Ramadan. Secara kuantitas, kedekatan kita dengan Al-Quran bertambah. Yang kedua, tentu secara kualitas. Tidak sekedar membaca khatam, berulang lagi membaca khatam, tapi juga kualitas pemahaman kita semakin banyak. Ayat-ayat yang kita pahami, ayat-ayat yang kita tadaburi, ayat-ayat yang mungkin kita amalkan, semakin hari semakin banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ramadan kali ini harus menjadi momentum kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran bacaan kita, menjadikan Al-Quran pemahaman kita, menjadikan Al-Quran petunjuk yang bisa menerangi jalan kita dalam hidup di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa bertadarus Al-Quran dengan baik, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.